Bani Quraidah jatuh ke tangan kaum muslimin, diserang. Lah ketika itu Huyai ibn Akhtab ketangkap dan hendak dibunuh. Apa kata Nabi SAW? Ya Huyai, kenapa kau tidak mengakui agama? Dia mengatakan, aku tidak menyesal karena memusuhimu sampai mati, katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika orang-orang Yahudi mereka mengalami kekalahan perang di Yerusalem, maka banyak di antara mereka yang kemudian hijrah meminta suaka, dan kebanyakan mereka kemudian mengarah ke Madinah yang dulu mereka sebut sebagai kota Yathrib. Disitulah kemudian Yahudi bercokol. Ada Yahudi Bani Quraiko, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah, termasuk juga Yahudi Khaybar dan beberapa kabilah-kabilah Yahudi kecil yang ada di sekitarnya. Lambat laun mereka pun menguasai Yathrib, padahal mereka pendatang, tapi mereka mulai menguasai Yathrib, menguasai ekonomi, mulai sombong, congkak, kemudian menindas orang-orang Arab, persis seperti sekarang, di mana orang-orang Zionis Yahudi itu yang dulu tidak punya negara kemudian mencaplok tanah Palestina. Setelah dicaplok kemudian mereka pun menguasai, berlaku zalim, aniaya, bahkan setiap hari mereka melakukan pembunuhan. Dan puncaknya adalah bulan-bulan ini. Bayangkan 1 bulan lebih saja sudah 12.000 jiwa melayang, 4.000-nya anak-anak, 2.000 lebih perempuan, dan lebihnya orang-orang sipil. Tentara itu tak banyak yang mati. Sebenarnya melawan siapa anda ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi SAW kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Nabi SAW mulai melakukan pengusiran orang-orang Yahudi. Bukan kita yang mengusir, salah mereka sendiri. Karena mereka kaum yang tidak mau menerima kebenaran dan kenabian dan kerasulan Rasul kita Muhammad SAW, dan mereka para pengkhianat. Ingat kisah yang sering saya ceritakan, kisah tokoh Yahudi namanya Huyai ibn Akhtab. Huyai ibn Akhtab ini ketika mendengar Nabi SAW, ini tokoh Yahudi, Huyai ibn Akhtab ini mendengar Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah dan berada di Kuba. Huyai ibn Akhtab ini ingin memastikan dengan saudaranya Yasir, betul enggak dia Nabi yang dijanjikan dalam Taurat kita ini. Dari pagi sampai siang sampai sore mengintai. Rupanya setelah dicermati betul ciri-ciri yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW semua ada dalam Taurat. Sehingga Yasir mengatakan kepada Huyai ibn Akhtab, ya Huyai, huwa, apa dia memang orangnya? Kata Huyai, iya dia. Dia mengakui. Kemudian kata Yasir, apakah kita perlu mengikuti agamanya? Dia mengatakan tidak. Saya akan tetap memusuhi dia sampai mati. Tahu kebenaran, tapi tetap memusuhi Nabi SAW. Dari sini kita tahu bahwa mereka itu tidak mendustakan Nabi, tetapi mereka hanya karena menyimpang dari ayat-ayat Allah saja. Mereka yakin itu Nabi, tapi mereka menyimpang. Makanya ketika kemudian Bani Quraidah jatuh ke tangan kaum muslimin, diserang. Lah ketika itu Huyai ibn Akhtab ketangkap dan hendak dibunuh. Apa kata Nabi SAW? Ya Huyai, kenapa kau tidak mengakui agama? Dia mengatakan, aku tidak menyesal karena memusuhimu sampai mati, katanya. Dia mengatakan tidak menyesal. Akhirnya dipenggal lehernya. Tapi dari sini kita tahu bahwa Nabi SAW akhirnya kemudian setelah pengkhianatan Bani Quraiko, kemudian juga Bani Quraidah, kemudian juga Bani Nadir, terakhir di Khaybar, maka Nabi SAW berhasil mengusir orang-orang ini, keluarkan dari kota Madinah. Sebagiannya dihukum, sebagian diusir. Dan itu karena apa?
karena kerusakan mereka ketika mereka tinggal di kota Madinah. Mereka menjadi umat perusak, maka datanglah Nabi SAW mengusir mereka. Ini kerusakan pertama. Ini penafsiran yang kedua, bahwa kerusakan mereka adalah kerusakan ketika orang Yahudi di Madinah merusak, maka Allah datangkan hamba-hamba yang kuat kemudian menghabiskan mereka. Ini penafsiran yang pertama. Kerusakan yang pertama, penafsiran yang kedua. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Summa radadna lakumul qarrah. Summa radadna lakumul qarrata alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ingat, setelah orang-orang Yahudi terusir dari kota Madinah, mereka kan sentang perenang kemana-mana, menyebar di Syam, di mana-mana. Ditambah-tambah kemudian mereka dihabiskan oleh orang-orang Romawi. Itu yang paling parah juga kan, orang-orang Romawi itu membantai orang-orang Yahudi luar biasa juga, sama kurang lebih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sehingga ketika itu Yahudi tidak banyak, memang di mana-mana. Yang kuat orang Nasrani. Tapi kemudian di zaman Umar radhiyallahu an, ketika orang Nasrani menguasai Al-Quds, maka berhasil dikalahkan dengan damai. Kemudian Al-Quds jatuh ke tangan kaum muslimin, di tangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab berabad-abad. Tapi Allah takdirkan akhirnya dicaplok lagi oleh orang Nasrani. Tapi di zaman Salahuddin Al-Ayyubi diambil lagi Al-Quds. Tapi lama-lama sudah tidak dipegang Nasrani. Hari ini Yahudi yang megang. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah kekalahan orang-orang Yahudi, pembantaian orang-orang Yahudi, summa radadna lakum, kemudian kami berikan kepada kamu giliran untuk mengalahkan mereka. Jadi memang Allah mengatakan setelah orang-orang Yahudi dibantai itu, kemudian Allah akan berikan kekuatan kepada orang Yahudi dengan 3 kekuatan. Apa itu? Wa amdadnakum bi amwalin, kami akan membantu kalian wahai orang-orang Bani Israel dengan harta kekayaan. Wa banin, dan anak-anak. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan kalian kelompok-kelompok yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Kata ulama tafsir mengatakan, dan ayat ini adalah ayat bukti kita saksikan Yahudi hari ini. Lihat Yahudi hari ini, Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, kemudian kami berikan kepada kamu wahai Bani Israel giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta. Siapa yang memegang ekonomi dunia hari ini? Yahudi. Kemudian juga wabanin, dan juga anak-anak, tentara-tentara. Lihat sekarang pasukan Yahudi ini kalau minta senjata ke Amerika, ke Inggris, bukan hitungan bulan, hitungan hari dah datang senjatanya. Bisa dipersenjatai, pasukannya banyak. Bahkan waja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan kamu kelompok yang sangat besar. Sebenarnya tidak besar, tapi sokongannya kan dari negara-negara besar kan. Coba yang nyokong Israel itu siapa? Amerika. Ini negara pemilik nuklir semuanya yang menyokong Israel ini. Amerika, Inggris, India, Perancis, ini kan semua negara-negara yang punya nuklir itu, yang bukan sedikit nuklirnya, punya senjata-senjata canggih kan. Persis seperti Allah katakan di sini, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan kamu kelompok-kelompok yang besar, besar segalanya, menguasai media. Siapa yang menguasai media? Yahudi. Yahudi menguasai media. Makanya karena dia menguasai media, dia bisa mengotak-atik sejarah bahwa negeri Palestina itu negeri mereka, padahal orang-orang Nasrani sejak dulu juga membantah. Ma'asyiral muslimin, bahkan sebagian Yahudi pun membantah.
Kan yang tinggal di Israel itu kan hanya 50% saja Yahudi itu. 50%-nya kan tersebar di mana-mana tuh. Sebagian mereka ada yang tidak setuju tinggal di Palestina, orang Yahudinya sendiri gitu ya, yang tahu sejarah, yang maksudnya sejarah yang benar ya. Tetapi memang cerdasnya Yahudi, mereka mulai kemudian berusaha dengan media yang mereka miliki, dan orang-orang yang tidak paham sejarah akhirnya termakan. Oh betul juga itu tanahnya mereka, karena jahilnya sejarah kan begitu.